Sahabat Salam, kali ini kita akan belajar materi tentang bahasa tertua. Jadi saya menemukan dua artikel yang berlawanan ya. Jadi yang pertama adalah dari Stein, kemudian yang kedua dari Viva. Di artikel Stein dituliskan demikian ya. Selanjutnya ketika kita berbicara tentang bahasa tertua di dunia, kita mendapati beragam teori dan pendapat. Gitu. Terus dia menyimpulkan begini. Akan tetapi apabila kita meneliti dengan seksama, maka akan kita dapati bahwa bahasa tertua di dunia adalah bahasa Arab. Nah, dia tidak menjelaskan penelitiannya apa gitu ya, tapi langsung ke kesimpulan. Kemudian di artikel kedua, saya membaca dari viva.co.id, 10 bahasa tertua di dunia, bahasa Arab bukan yang pertama. Nah, ini berlawanan dengan ini. Di Stein bilang bahasa Arab tertua, di Viva bilang bukan, bahasa Arab bukan yang pertama. Nah, kemudian saya melihat salah satu ringkasan ya tentang bahasa-bahasa ada di sini. Nah, ringkasan bahasa-bahasa ada di sini. Secara khusus dia membahas alfabetnya ya, bukan bunyi dan sebagainya, tapi khusus alfabet. Jadi di sini ada Egyptian. Jadi Egyptian melahirkan protosinetik. Nah, protosinetik ini disebut Ibrani kuno. Kemudian protosinetik menghasilkan Phoenicia. Phoenicia menghasilkan Greek, Yunani, dan Rusia, Kirilik. Kemudian ini Eropa ya, Italia, Etruska, Norse, Georgia, Armenia, Koptik, Mesir. Nah, di Koptik Mesir hurufnya dari Yunani, dari Phoenicia. Phoenicia ke Aram, dan ke Aram ke Ibrani. Nah, dari Aram ke Syria, Syria ke Nabatea, Nabatea ke Arab. Jadi dari silsilah huruf ini, alfabet ini, Arabik jelas bukan yang tertua, apalagi bahasa tertua. Dia turunan dari Nabatea, turunan dari Syriak, turunan dari Aram, turunan dari Phoenicia, turunan dari Protosinetik atau Ibrani kuno, turunan dari Egyptian. Tapi dari Egyptian ke Protosinetik hanya menurunkan bentuknya saja, gramarnya tidak. Kalau di Egyptian ini kan satu kata satu huruf ya. Nah, atau istilahnya beda cara lah dalam menampilkan ide ya. Nah, di sini satu huruf itu satu suku kata, jadi beda makna ya dengan hieroglif. Dia hanya niru saja, dan itu ada ininya, ada papernya, saya tunjukkan bentar. Nah, ini The Origin of West Semitic Alphabet in Egyptian Script, Gordon Hamilton. Jadi dia Catholic Biblical Quarterly Monograph, biasanya untuk paper disertasi ya. Nah, jadi dari sini itu dia punya apa namanya, ini Proto-Kanaanit, ini protosinetik ya. Jadi Proto-Kanaan ini ya protosinetik gitu. Jadi protosinetik ini Proto-Kanaan ini. Nah, itu berasal dari Egyptian. Misalnya di sini kita lihat Aleph ya, profile head of an ox, jadi kepala sapi jantan. Nah, di kepala sapi jantan itu ngambil dari sini. Nah, ini beberapa hieroglif variasi dari sapi jantan. Yang atas ya. Jadi following varieties of hieroglyph F1 yang atas ini. Terus yang bawah itu yang Sinai ya, yang protosinetik. Tidak ada perbedaan. Minimal arahnya ya, yang dari hieroglif ke kanan, dari protosinetik atau Ibrani kuno ke kiri ya, arah mukanya. Nah, itu contoh.
terus makin kesini makin disederhanakan dan akhirnya jadi alef yang Ibrani itu. Oke, tuh. Nah, dari sini kemudian saya akan bahas tentang ini, bahwa bahasa Arab berasal dari Syriak, dari Aram. Saya punya beberapa papernya di sini. Paper ya. Misal di sini dia membahas influence of Aramic on dialectic Arab. Mana judulnya? Influence of Aramaic on dialectal Arabic, ya, gitu ya. Jadi tadi saya coba tadi. Nah, di sini dia saya ambil contoh saja ya gitu. Jadi karakteristik dari huruf kata-kata Aramik terdapat di dalam dialek-dialek Arabik. Jadi di dalam bahasa Arab itu banyak kata-kata pinjaman dari Aramik, ya gitu. Ini salah satu paper dari peneliti gitu ya, para ilmuwan. Dia membahas tentang beberapa kata yang di sini, maksum, maksuno, gadep, itu. Dia bilang dalam beberapa kasus khusus, gender of the Arabic word may have been influenced by the Aramaic. Jadi beberapa gender kata-kata yang punya maskulin atau feminim itu terpengaruh oleh Aramik. Itu kata paper ini ya. Terus yang kedua paper lagi ini dari Mousa Ismail, Faculty of Islamic Contemporary Studies, University of Sultan Zainul Abidin, Malaysia. Dia orang Malaysia. Terus juga ada Faculty of English Language Translation dari Saudi Arabia, Universitas Imam Abdurrahman bin Faisal. Dia bahas tentang Palestina, an Arab country. Itu awalnya adalah peradaban Aramik. Jadi sebelum ada orang-orang Arab di wilayah Palestina, itu adalah wilayah bangsa Aram, peradaban Aram. Jadi ada banyak kata-kata kekinian dari yang dipakai di situ tidak berasal dari Arabik gitu ya, tapi berasal dari Aramik dan nampak di kamus-kamus bahasa Aram. Jadi kalau suatu bahasa dipengaruhi bahasa lain, berarti bahasa lain itu lebih tua, lebih ada dulu. Prinsipnya begitu. Terus ada juga dari sini, development of Arabic language as written language. Jadi dari perkembangan bahasa Arabik sebagai bahasa tulis itu dia written language based two type of source. Jadi studi tentang bahasa Arab tulis berasal dari dua sumber. Satu adalah tradisi tentang kebangkitan Islam, yang kedua adalah pre-Islamik gitu. Nah, jadi yang pre-Islamik ini dikatakan survive the hazard of history. Jadi sumber-sumber sebelum ada Islam tentang bahasa Arab tulis itu banyak yang hilang, intinya begitu. Kenapa hilang? Ya, tahu sendirilah. Kemudian ada standard dialect variation of new Arabic feature in the oldest Arabic written document. Jadi di sini ada tulisan tahun ya. Saya besar. Jadi di sini sumber-sumber Arab tertulis itu selalu AD, Anno Domini, jadi sesudah Masehi. Nah,
Lalu yang sebelum Masehi di mana? Bahasa tulis Arab sebelum Masehi di mana? Apakah dimakan kambing? Nah, gitu. Di sini juga from Aramic to Arabic. Jadi pada masa awal di Palestina di era Bizantium ya, kerajaan Romawi Bizantium, bahasanya Aram di sini. Bahasa tulis yang dipakai di Bizantium, Romawi Timur, sekarang Konstantinopel gitu ya, itu adalah Aramik, Aram, bahasa Aram. Sesudahnya sudah muncul Islam, baru banyak yang Arabik gitu. Ini dari Sidney Griffith. Oke, nah, jadi jurnal-jurnal itu secara ilmiah mendukung peta ini. Jadi bahwa Arabik itu berasal dari Aramik. Makanya kalau orang bilang bahasa Arab itu tertua ya, nuwun sewu, Anda keliru. Anda bikin hoak namanya. Karena tidak ada satu jurnal pun yang bilang Arabik dulu daripada Aramik. Makanya kemarin saya lihat foto ini ya. Jadi ada orang komen bahasa Arab, tulisan dan bahasanya niru atau mirip Arab. Tolong pakai metode ilmiah kalau komen di channel saya. Tunjukkan jurnalnya, tunjukkan argumennya. Jangan cuma bisa bilang kentut gitu ya. Ini apa ini? Kamu bilang kentut, tapi semua jurnal yang ada tidak ada yang mendukungmu. Nah, semuanya mendukung ini. Baik, demikian bahasan apakah bahasa Arab itu tertua di dunia. Jawabannya tidak. Semoga Anda orang Indonesia terbiasa membaca jurnal, pakai otak kita untuk berpikir ilmiah, jangan nebar hoak, jangan suka propaganda yang berdusta. Tuhan hidup bersama kita. Amin.